Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal kupas buku Fascinate dari Sally Hogshead. Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya ada pesan atau produk atau bahkan orang yang bisa narik perhatian kita kuat banget? Sampai kadang logika aja kalah gitu. Nah, kita mau bedah nih 7 pemicu universal di baliknya. Biar kita semua lebih peka dan ya mungkin bisa juga nerapinnya. Iya, betul banget. Dan ini bukan sekedar tertarik biasa ya. Istilah fascinasi di sini itu lebih dalam. Kondisi di mana fokus kita tuh terkunci intens gitu. Dan seringnya dorongannya itu naluriah, bukan hasil mikir panjang. Nah, buku ini memetakan 7 pemicu utama itu yang kayak tombol rahasia dalam diri kita gitulah. Di dunia yang serba rame dan penuh distraksi ini, paham cara kerjanya itu, wah, penting banget buat komunikasi efektif. Oke, mari kita bongkar langsung aja ya ke 7 pemicu ini. Jadi ada lust atau nafsu indrawi, terus mistik atau misteri, alarm alias kewaspadaan, prestige atau gengsi, power alias kekuasaan, vice atau pelanggaran, dan terakhir trust, kepercayaan. Masing-masing ini kan punya rasa yang beda ya buat narik perhatian. Kita mulai dari yang pertama, lust. Boleh, boleh. Jadi, last ini mainnya diantisipasi kenikmatan panca indera. Contoh yang di buku itu misalnya pas Anda lihat, katakanlah minuman coklat Godiva Chocolate Sir, lagi dibuat di depan mata Anda. Prosesnya aja udah bikin ngiler gitu kan. Membangun keinginan. Ini levelnya sensori banget, primal. Wah, iya iya. Pengalaman indrawi ya. Beda banget sama yang kedua, mistik. Ini justru mainnya karena ada yang ditutup-tutupi, ada teka-teki. Contoh Jägermeister itu menarik banget sih. Orang bilang rasanya aneh, resepnya juga rahasia. Tapi, justru itu yang bikin orang penasaran. Malah jadi semacam identitas gitu ya minum itu. Jadi fascinasinya bukan di produknya, tapi lebih ke apa ya, cerita di baliknya. Betul. Dan ketidakpastian mistik ini bisa nyambung ke pemicu lain, yaitu alarm. Ini muncul kalau ada potensi konsekuensi negatif. Ini yang bikin kita gerak cepat kalau udah mepet deadline kan? Atau contoh lain, kampanye Got Milk dulu itu. Itu kan nunjukin skenario apes pas kehabisan susu waktu mau makan kue coklat. Ada rasa urgensi yang maksa kita buat perhatiin. Nah, dari urgensi kita geser ke prestige. Ini soal ya simbol status, kehormatan, pencapaian. Bisa merek mewah kayak apa tadi Harry Winston atau lencana khusus, gelar yang susah diraih. Intinya sesuatu yang nunjukin lebih dari yang lain. Yang agak mirip tapi beda fokusnya itu power. Pemicu ini soal kendali, dominasi pengaruh. Bisa sosok yang otoriter kayak pelatih senam Bella Karoli yang terkenal itu, atau bisa juga aturan yang ketat banget yang ngendaliin lingkungan. Kayak yang dicontohin di Landmark Forum dalam buku ini. Kita secara naluriah kan memperhatikan siapa atau apa yang pegang kendali. Terus ada yang agak nakal nih pemicunya, namanya vice. Ini menarik justru karena menggoda kita buat melanggar aturan atau melakukan sesuatu yang dilarang, sedikit memberontak gitu. Ingat nggak kampanye serial Gossip Girl yang malah pakai kritik pedas buat promosinya? Atau ya sejarah prohibisi alkohol di Amerika kan? Dilarang malah makin dicari. Ada daya tarik di buah terlarang itu. Nah, terakhir, sebagai penyeimbang mungkin ya, ada trust atau kepercayaan. Ini pemicu yang ngasih rasa aman, nyaman, bisa diandalkan lah. Dibangunnya lewat apa? Ya lewat konsistensi, keakraban, pengulangan. Contoh klasik banget itu film It's a Wonderful Life. Jadi tontonan wajib Natal kan? Karena saking seringnya diputar gratis dulu, jadi familiar, jadi dipercaya. Kuatan kombinasi pemicu. Jarang banget loh, satu pemicu itu kerja sendirian buat bikin sesuatu jadi super memikat. Justru campurannya itu yang seringkali jadi kunci suksesnya. Tepat sekali. Nah, disinilah strateginya jadi lebih canggih gitu. Menggabungkan beberapa pemicu itu bisa bikin daya tariknya jadi berlapis, jadi lebih kuat, lebih tahan lama. Contoh keju unik di artisanal bistro yang disebut di buku itu menarik banget. Ada lasnya dari aroma dan rasa, jelas, terus mistik karena proses pematangannya dirahasiakan. Ada prestisnya juga, kan langka dan mahal. Mungkin sedikit vice juga kali ya, karena kandungan lemaknya tinggi. Iya, kompleks ya jadinya.
Betul. Atau coba bikin merek-merek raksasa deh, kayak Coca-Cola atau McDonald's. Mereka itu jago banget menggabungkan misalnya lust dari sensori ya, rasa manisnya, suara desi soda, sama trust. Kepercayaan yang udah dibangun puluhan tahun lewat konsistensi rasa, tampilan, di mana aja sama. Sadar atau nggak sadar, mereka tuh pakai berbagai taktik ini barengan. Terus kenapa sih semua ini jadi relevan banget sekarang? Buku ini menyebut kita tuh ada di era fascination economy. Maksudnya, informasi itu wah banjir banget di mana-mana. Tapi justru perhatian kita ini yang jadi barang langka, jadi komoditas berharga. Makanya kemampuan untuk memikat, untuk bikin orang fascinated itu jadi lebih bernilai daripada sekedar punya info bagus doang. Ini bukan cuma soal marketing atau jualan ya, tapi gimana caranya ide Anda didengar di tengah semua kebisingan ini. Sumber ini juga ngenalin konsep F-score, semacam skor buat ngukur seberapa memikatnya seseorang atau sesuatu. Nah, yang menarik nih, skor tinggi itu ternyata nggak selalu berarti disukai atau dihormati loh. Tokoh yang kontroversial misalnya bisa aja punya F-score tinggi banget. Kenapa? Karena mereka memicu reaksi kuat dari orang-orang, seringnya lewat pemicu kayak alarm, power, atau mungkin vice. Oh, jadi bukan soal positif atau negatif ya? Bukan semata-mata itu. Intinya, fascinasi itu soal kemampuan memicu respons emosional yang kuat, bukan soal jadi idola semua orang. Kuncinya yaitu tadi, paham pemicu mana yang paling pas buat tujuan Anda. Dan seringkali, yaitu gimana cara meramunya, mengombinasikannya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari buku Fascinate ini, kemampuan memikat itu ternyata bukan sihir atau bakat bawaan lahir ya, tapi lebih ke keterampilan yang bisa dipelajari. Kuncinya ada di 7 pemicu universal tadi, lust, mystic, alarm, prestige, power, vice, sama trust. Dan kekuatan sesungguhnya itu muncul justru pas kita mulai pintar mengombinasikan beberapa taktik ini. Iya, betul. Dan memahami cara kerja semua pemicu ini, manfaatnya dua arah loh. Pertama jelas supaya Anda bisa berkomunikasi lebih efektif. Tapi yang kedua nggak kalah penting, supaya Anda juga lebih kritis. Lebih sadar gitu, gimana pesan-pesan di sekitar Anda itu sebenarnya mencoba mempengaruhi Anda setiap hari. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Pemicu mana sih yang paling sering Anda pakai dalam berkomunikasi? Atau sebaliknya, pemicu mana yang paling gampang bikin Anda terpikat? Dan gimana pemahaman baru ini, mungkin soal kombinasi taktik tadi, bisa bantu Anda untuk lebih menonjol dan efektif di tengah arus informasi yang makin padat ini.